Danau Tasikardi adalah suatu danau buatan di Desa Margasana, Kecamatan Kramat Watu, Kota Serang, Provinsi Banten. Letaknya sekitar 10 km dari pusat Kota Serang. Namanya berasal dari bahasa Sunda kuno yang berarti danau buatan. Luasnya 5 hektar dan bagian dasarnya dilapisi ubin batu bata. Danau Tasikardi dibuat pada masa pemerintahan Panembahan Maulana Yusuf, bertahta pada tahun 1570 sampai tahun 1580 Masehi, Sultan Banten kedua dan merupakan tempat peristirahatan Sultan dan keluarganya. Peranannya ganda, yaitu menampung air dari Sungai Cibanten demi pengairan sawah dan memasok air keraton dan masyarakat ke sekitarnya. Air Danau Tasikardi dialirkan ke Keraton Surosoan melalui pipa yang terbuat dari tanah liat dan berdiameter 2,40 meter. Sebelum digunakan, air disaring dan diendapkan di tempat penyaringan khusus yang disebut pengindalan abang atau penyaringan merah, pengindalan putih, dan pengindalan emas. Danau Tasikardi bersama Masjid Agung Banten, Keraton Surosoan, Keraton Kaibuan, Pasar Lama Serang, Benteng Spelwijk, dan Vihara Avalokiteshvara masuk dalam situs Banten Lama. Di tengah danau terdapat sebuah pulau yang dahulunya merupakan tempat istirahat keluarga kesultanan. Di pulau tersebut masih dapat dilihat peninggalan Kesultanan Banten, seperti kolam penampungan air, pendopo, dan kamar mandi keluarga kesultanan. Kondisi air Danau Tasikardi kurang jernih karena warna airnya seperti kehijauan dan bahaya untuk makhluk hidup sekitar. Cara mengatasi kondisi air danau yang warnanya kehijauan adalah melakukan pengolahan limbah dengan benar dan menggunakan bahan kimia yang aman bagi lingkungan. Manfaat kondisi air danau yang kehijauan adalah bisa menjadi indikator adanya nutrisi yang baik untuk tumbuhan air. Juga bisa menimbulkan dampak negatif jika terjadi ledakan ganggang yang berlebihan. Penting untuk mengelola danau dengan baik, misalnya dengan mengendalikan pencemaran dan menjaga keseimbangan nutrisi di dalam air, agar ekosistem danau tetap sehat dan bermanfaat bagi kehidupan. Kegiatan manusia yang paling umum terkait dengan danau berwarna kehijauan adalah pelepasan nutrisi ke perairan, terutama limbah industri dan pertanian, yang menyebabkan eutrofikasi pertumbuhan alga berlebihan. Selain itu, buang sampah sembarangan dan aktivitas rekreasi yang tidak terkontrol juga dapat berkontribusi pada perubahan warna danau. Kondisi air danau Tasikardi yang kehijauan menunjukkan adanya pertumbuhan alga yang berlebihan yang dikenal sebagai bumi algae. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti peningkatan nutrisi, nitrogen dan fosfor di air, suhu air yang sesuai, serta kondisi lingkungan yang mendukung pertumbuhan alga. Berikut adalah beberapa poin penting terkait kondisi air danau Tasikardi yang kehijauan. Solusinya antara lain adalah pengendalian nutrisi, mengurangi pembuangan limbah organik, menggunakan pupuk organik, dan mengelola lahan pertanian secara berkelanjutan. Lalu penyaringan air, melakukan penyaringan air untuk menghilangkan nutrisi dan zat-zat lain yang mengganggu. Dan juga pengendalian hama dan penyakit. Jika ada hama atau penyakit yang menyebabkan pertumbuhan alga berlebihan, perlu dilakukan pengendalian yang tepat. Dan terakhir, peningkatan kesadaran masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan danau dan dampak dari pencemaran air. Penyebab utamanya adalah peningkatan nutrisi, yaitu nitrogen dan fosfor di air, terutama dari tumpukan sampah organik, limbah pertanian, dan aktivitas manusia lainnya. Efeknya seperti perubahan warna air. Air menjadi kehijauan karena adanya pigmen klorofil dalam alga. Pengurangan oksigen terlarut. Alga yang mati dan terurai akan mengonsumsi oksigen di air, sehingga dapat membahayakan kehidupan air. Gangguan ekosistem. Pertumbuhan alga yang berlebihan dapat menghalangi sinar matahari mencapai dasar danau, sehingga dapat mengganggu pertumbuhan tumbuhan air dan hewan air. Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, diharapkan kondisi air danau Tasikardi